Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faya Nadia Kaisa Tirtanimala dengan NIM 112112282 STIE Bank BPD Jateng. Di video kali ini saya akan mengerjakan UAS Abdukom Statistik untuk memenuhi tugas aplikasi komputer statistik. Ya, yang pertama itu di mana PT Cerutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada tiga kondisi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 keputusan. Yang pertama tidak jadi memproduksi. Untuk semua variabelnya yaitu 0. Lalu keputusan kedua memproduksi kretek. Untuk variabel A 150, variabel B 90, dan variabel C 55. Untuk keputusan ketiga memproduksi sigaret. Yang variabel A itu 130, yang B 85, yang C 55. Untuk keputusan yang keempat memproduksi kretek dan sigaret. Yang A itu 250, yang B 135, dan C 65. Lalu kita diminta untuk yang pertama hitunglah nilai EV dari setiap keputusan, mana yang terbaik, dan yang B hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Ya, lalu di sini jawabannya. Yang pertama itu hitunglah nilai EV dari setiap keputusan dan mana yang terbaik. Nah, lalu tabelnya itu kita masukkan ke sini, terus kita hitung nilai EV-nya. Yang pertama itu tidak jadi memproduksi. Ya, cara hitungnya yaitu 0 kali 0,3 ditambah 0 kali 0,50 ditambah 0 kali 0,20. Hasilnya yaitu 0. Lalu yang kedua dalam memproduksi kretek, perhitungannya yaitu 150 dikali 0,3 ditambah 90 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20. Hasilnya yaitu 101. Lalu yang ketiga ada memproduksi sigaret. Perhitungannya yaitu 130 dikali 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20. Hasilnya 93. Lalu yang keempat memproduksi kretek dan sigaret. Perhitungannya yaitu 250 dikali 0,3 ditambah 135 dikali 0,5 ditambah 65 dikali 0,20. Hasilnya adalah 156. Nah, di sini yang terbesar itu adalah 156. Nah, maka keputusan yang terbaik adalah memproduksi kretek dan sigaret karena memiliki nilai EV yang tertinggi yaitu sebesar 156. Lalu yang kedua, hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Nilai EV dengan informasi yang sempurna itu atau EVPI dengan menggunakan informasi yang sempurna. Lalu di sini kita cari nilai yang paling tinggi itu didapat di keputusan nomor 4, yaitu memproduksi kretek dan sigaret. Nah, nilai-nilainya tadi dibuat baris nilai maksimal. Yang A itu 250, yang B 135, dan yang C 65. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Rumus EVPI sama dengan EVWPI dikurangin EV. EVWPI sama dengan 250 dikali 0,30 ditambah 135 dikali 0,5 ditambah 65 dikali 0,20 sama dengan 156. Untuk EV-nya kita ambil dari tiga keputusan ini, yaitu baris nilai maksimal, yaitu EV sama dengan 130 dikali 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20 sama dengan 93. Lalu EVPI-nya adalah 156 dikurangi 93 sama dengan 63. Nah, nilai tersebut itu mencerminkan harga dari sebuah informasi atau batas produsen mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi yang akan datang. Nah, lalu yang kedua,
Berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom? Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Nah, di sini jenis investasi ada 3, yaitu deposito, reksadana, dan emas. Lalu kondisi perekonomiannya ada boom, normal, dan krisis. Lalu untuk deposito, kondisi boom 10%, normal 15%, krisis 55%. Reksadana boom 40%, normal 25%, dan krisis 20%. Emas boom 10%, normal 15%, dan krisis 30%. Lalu kita diminta untuk hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Untuk yang A, kriteria Laplace, yang B, kriteria Maximin, C, kriteria Maximax, D, kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, E, kriteria Minimax Regret. Lalu, jawabannya adalah yang pertama kriteria Laplace. Nah, di sini yang pertama yaitu deposito, kondisi perekonomiannya untuk boom 10%, normal 15%, dan krisis 55%. Nah, dan seterusnya. Terus, probabilitas masing-masing adalah 1/3, sehingga bisa kita hitung nilai tertimbang dari masing-masing jenis investasi adalah sebagai berikut. Yang deposito itu 1/3 dikali 10%, ditambah 1/3 dikali 15%, ditambah 1/3 dikali 55%. Hasilnya 0,27. Lalu yang reksadana 1/3 dikali 40%, ditambah 1/3 dikali 25%, ditambah 1/3 dikali 20%. Hasilnya adalah 0,28. Lalu yang untuk emas 1/3 dikali 10%, ditambah 1/3 dikali 15%, ditambah 1/3 dikali 30%. Hasilnya adalah 0,18. Nah, untuk yang terpilih itu yang reksadana nilai Laplace-nya 0,28. Nah, untuk hasil keputusannya yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Laplace adalah investasi reksadana karena memiliki nilai tertimbang terbesar sebesar 0,28. Nah, lalu untuk yang B, untuk kriteria maksimin yaitu mencari nilai terbesar dari yang terkecil. Nah, ini kita lihat dari 3 kondisi perekonomian dari deposito dan cari nilai yang terkecilnya itu atau maksimin, nah yaitu 10%. Dan seterusnya, yang reksadana itu 20%, dan yang emas itu 10%. Nah, terus kita tentukan nilai maksimalnya, yaitu maksimin nilai maksimal dari hasil minimal, yaitu yang terpilih 20%. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah investasi reksadana karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimal terbesar sebesar 20%. Lalu yang ketiga itu yang C, untuk kriteria maksimal yaitu mencari nilai terbesar dari yang terbesar. Nah, seperti sebelumnya, kita lihat dari kondisi perekonomiannya deposito itu dan cari nilai yang paling besar sebagai nilai maksimalnya, yaitu 55%, lalu yang reksadana 40%, yang emas 30%. Nah, lalu tentukan nilai maksimalnya, yaitu yang terpilih 55%. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimaks adalah investasi deposito karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimal terbesar sebesar 55%. Nah, lalu yang keempat yaitu D, ada kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6 yang merupakan kriteria antara maksimaks dan maksimin. Nah, maka perhitungannya itu untuk deposito 0,6 dikali 55% ditambah 0,4 dikali 10% sama dengan hasilnya 0,37, lalu 0,6 dikali 40% ditambah 0,4 dikali 20% sama dengan hasilnya 0,32. Lalu yang emas 0,6 dikali 30% ditambah 0,4 dikali 10% sama dengan hasilnya adalah 0,22. Lalu yang terpilih itu adalah 0,37. Nah, jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimaks adalah investasi deposito sebesar 0,37. Lalu yang kelima, E, ada kriteria minimax
Regret yaitu nilai terbesar dari setiap kondisi dikurangi nilainya masing-masing. Nah, ini itu mencari nilai terbesar dari setiap kondisi dikurangi nilai lainnya dengan nilai masing-masing. Nah, untuk itu cari nilai yang terbesar dari 3 kondisi perekonomian ini, yaitu 55%. Nah, kemudian dikurangi setiap kondisi. Jadi 55% dikurangi 10%, hasilnya 45%. 50% dikurangi 15%, hasilnya 40%. 55% dikurangi 55%, hasilnya 0%. Lalu yang kedua reksadana yang paling besar itu 40%. Jadi 40% dikurangi 40%, hasilnya 0%. 40% dikurangi 25%, hasilnya 15%. 40% dikurangi 20%, hasilnya 20%. Lalu yang emas itu yang paling besar adalah 30%. Maka 30% dikurangi 10%, hasilnya 20%. 30% dikurangi 15%, hasilnya 15%. 30% dikurangi 30%, hasilnya adalah 0%. Nah, dari hasil tadi kita cari nilai maksimalnya dari setiap kondisi, yaitu 40%, 20%, dan 20%. Nah, jadi nilai yang terkecilnya itu yang didapat adalah 20% dan 20%, yaitu reksadana dan emas.